Oke, ya. Kita bergeser ke nagari. Ini karena kita jarang ketemu nih untuk kita bicarakan. Ya. Kan sebetulnya kan sistem pemerintahan yang ada sekarang ini kan tidak cocok sekali lah dengan nilai-nilai kultural. Artinya kalau kita bicara republik itu kan baru 75 tahunan. Ya. Dan kita sudah punya sistem pemerintahan yang menyelesaikan persoalan kita yang sudah berabad-abad. Ya. Dan ini kan hilang dan timbullah masalah-masalah yang seperti ini sekarang. Gitu. Ya. Bagaimana Inyak melihat nagari ini sebetulnya saat ini? Ya, jangan lihat saat ini. Ini persoalannya adalah persoalan sudah sangat lama sebetulnya. Nagari itu secara pelan-pelan, secara sistematik itu dihancurkan. Jadi kalau kita lihat periodenya mulai dari zaman Belanda, bagaimana nagari sebagai satu kekuatan masyarakat yang masyarakat hukum adat Minangkabau itu sudah dihancurkan secara pelan-pelan oleh Belanda. Dan itu berlanjut zaman Orde Baru sama Republik. Betapa banyaknya undang-undang atau peraturan yang mendelegitimasi nagari itu. Banyak. Sangat banyak produk pemerintah formal itu yang mendelegitimasi nagari itu. Puncaknya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Menghabiskan nagari semuanya adalah desa. Kemudian itu kan bentuk nyata dari bagaimana pemerintah itu ingin membuat suatu uniform yang sama. Tidak ada keistimewaan. Kalaupun undang-undang menyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat sebagai sumber adanya republik itu kan dihargai dan dihormati. Tapi itu undang-undang menyatakan 18 Undang-Undang Dasar pasal 18 ayat E ya. Dinyatakan bahwa negara itu mengakui menghormati kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan hak asal usul. Artinya apa? Nagari itu adalah salah satu bagian dari hak asal usul. Kan kalau di tempat lain mungkin namanya ada kampung, ada ini segala macam. Sumatera Barat, Minangkabau itu nagari. Nah, ini sebetulnya dari dulu itu sudah dipreteli sebetulnya. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang Undang-Undang Desa. Semuanya harus desa. Nagari punah. Nah, terlepas dari kekacauan pikiran dan pilihan Sumatera Barat dulu, ketika memilih desa, lalu menjadikan Jorong jadi desa, itu makin babak belur nagari itu. Kemudian muncul lagi yang namanya undang-undang yang baru, lalu lahirlah tahun 2002 itu bahwa kembalikan nagari. Itu sebetulnya merek saja nagari, isinya desa juga. Kemudian 2002-2007 itu adalah pertama sekali periode ada wali nagari. Lalu dikatakan bahwa sistem pemerintahan terwaktu nagari. Sebetulnya nagari itu cuma merek, karena isinya itu desa. Desa. Tidak ada satupun dalam pasal itu yang mencerminkan indikator-indikator bahwa itu adalah nagari. Baik itu dalam hal pengelolaan administrasinya, baik keterlibatan ini mamanya, baik yang namanya peran tungku tikus sejarangan, baik itu yang namanya sistem pemilihan pemerintahannya gitu, semuanya itu adalah pola desa. Kemudian sampai hari ini tetap berlanjut. Ketika umpamanya sekarang keluar undang-undang atau Perda nomor 7 tahun Perda Provinsi tentang Nagari nomor 7 tahun 2018 ya. Itu juga mirip, tidak ada perbedaannya. Tidak ada istilahnya bahwa ini adalah nagari sebagaimana Minangkabau punya sistem pemerintahan pengelolaan masyarakatnya dulu, itu tidak ada. Sebetulnya kan dengan keluarnya undang-undang desa itu kan peluang itu kan sudah ada. Artinya diberikan kembali oleh pusat. Ya. Betul. Ini yang tidak mau itu, atau memang pemerintah kita itu, pemerintah provinsi atau kabupaten tidak mengerti tentang pemerintah nagari. Dia sangat mengerti malah. Karena dia mengerti itu bisa dia merekayasanya. Ya, tapi kenapa tidak mau mengembalikan? Karena dia tidak ingin. Jadi ketika dia tidak ingin dan dia mengerti cara untuk menjalankan ketidakinginan dia itu. Nah, kalau dia tidak tahu apa-apa tentang nagari, itu bisa dicari orang yang tahu. Para ahli kan banyak. Tapi karena dia tahu kalau nagari ini kalau dibuat seperti nagari di Minangkabau, ini tidak baik untuk birokrasi atau kekuasaan formal. Kan begitu. Nah, makanya pura-pura saja nagari. Kenapa dianggap tidak baik untuk
pemerintahan formal. So kalau dalam konteks nagari itu kan pemerintah itu kan dia ingin semuanya lancar. Secara administrasi segala macam gitu. Sistem dia yang membuat segala macam gitu kan. Nah, kalau umpamanya sistem pemerintahan nagari dalam konteks Minangkabau itu kan ada peran-peran yang namanya tokoh-tokoh adat. Nah, ini kan juga pandangannya salah, seakan-akan tokoh adat itu penghambat kan gitu. Jadi kan itu yang keliru itu. Tapi memang di dalam pengalaman sejarah zaman kolonial pun, memang pemerintah baik itu pemerintah Belanda maupun pemerintah Republik itu kan memang agak susah berurusan dengan tokoh-tokoh adat. Kenapa? Karena tokoh-tokoh adat itu dia mempertahankan adat. Sementara birokrasi pemerintahan formal kan menginginkan hal-hal yang praktis. Contohnya apa? Contohnya begini. Dia mau membangun puskesmas, perlu tanah. Pemerintah tuh maunya tanah itu diberikan sama pemerintah. Orang adat tidak mau. Boleh tanah dipakai tapi tidak dalam bentuk hibah atau pemberian tanpa apa-apa, tapi boleh namanya pinjam pakai saja. Nah, pemerintah formal kan tidak punya suatu mekanisme bisa memakai atau bisa meletakkan uang di atas tanah yang statusnya adalah pinjam pakai. Dia maunya sertifikatkan. Nah, orang-orang adat di Minangkabau, atau tokoh masyarakat adat atau tokoh kaum suku dan segala mau ini. Itu kan seperti menghambat. Dalam logika pemerintah sudahlah kan ini kan dia nagari ini perlu puskesmas, kami bantu usaha bangun, tapi tanah nggak mau memberikan kan gitu. Itu satu hal. Yang menurut birokrasi pemerintahan formal itu membuat apa namanya hambatan-hambatan gitu. Nah, lalu satu lagi, ketika umpamanya dalam pemilihan pemimpin, katakanlah pemimpin formal pemerintahan nagari contohnya, di dalam perspektif pemerintah yang katanya demokrasi harus one man one vote. Minangkabau mengatakan itu tidak cara Minangkabau. Cara Minangkabau adalah musyawarah mufakat. Nah, ini kan juga. Nah, ini kan kalau kita melihat ke depan, apakah ini bahwa etnis Minangkabau ini tidak akan mengalami kepunahan dengan nilai kultur ketika ini masih tetap seperti ini? Karena kan kenapa hari ini kita masih bisa bicara soal Minangkabau? Karena memang kan generasi yang hidup di zaman Orde Lama masih ada. Dan itu kan hari ini rata-rata setelah ini kan baru generasi umur sudah mulai lahir tahun 70, 80, 90. Kalau generasi terus misalnya saya lahir tahun 70-an dan itu tidak mendapatkan seperti apa pemerintah nagari itu, dan juga sudah ada di kampung halaman itu tidak ada lagi datuk, tidak ada lagi niat mama. Kami tidak punya itu, tidak lihat itu kan. Bayangkan kalau generasi tahun 80, 90 itu kan bisa hilang. Gimana ya melihat itu? Yang hilang nih yang mananya? Jadi Minangkabau itu adalah sebuah kebudayaan. Kebudayaan itu bisa hilang kalau dia tertutup. Banyak kebudayaan hilang. Seperti katakanlah kebudayaan masyarakat suku Mayati hilang karena dia tertutup. Itu berbeda dengan kebudayaan Minangkabau. Kebudayaan Minangkabau itu terbuka, dia inklusif. Nah, itu dari segi aspek karakternya. Lalu yang kedua, sebagai sebuah kebudayaan, Minangkabau dengan etniknya itu dia sudah merumuskan sistem kemasyarakatannya. Jadi kalau kita lihat rumusan kebudayaan itu bahwa sebuah kebudayaan adalah masyarakat yang memiliki sistem nilai. Pertama itu sistem nilai moral, sistem sosial, sistem etika, estetika gitu kan gitu, sistem religi, sistem berkehidupan. Ini kan seluruhnya adalah unsur-unsur kebudayaan. Semuanya dipenuhi oleh Minangkabau. Nah, dengan terpenuhinya sistem-sistem masyarakat itu, maka masyarakatnya hidup dengan itu. Jadi kalau kita melihat yang namanya Minangkabau itu hidup dengan masyarakatnya itu hidup dengan nilai apa? Ya dengan nilai mereka sendiri, dengan sistem mereka sendiri. Tidak mungkin orang Minangkabau itu memakai sistem Barat. Nah, lalu sistem apa yang dipakainya? Sistem dia sendiri yang telah dirumuskan oleh nenek moyangnya. Dan itu ribuan tahun. Tidak mungkin tiba-tiba hilang saja. Itu satu. Yang kedua, Minangkabau itu apapun dalam sistem itu dia dipakai gitu.
Kalau ada pengaruh, ya. Tapi dia tetap memakai itu. So logika begini, saya tidak mungkin memakai sistem lain. Secara genetik saya sudah, secara alamiah saya sudah menjalani dari nenek, dari orang tua, dari lingkungan, sistem Minangkabau tadi. Nah, maka tidak mungkin saya mengadop tiba-tiba saya memakai sistem orang lain. Kan gitu. Coba tanya orang-orang Minangkabau yang katanya tidak suka Minangkabau atau Minangkabau. Lalu pertanyaannya adalah, Anda memakai sistem hidup apa? Dia akan bingung dia. Nah, Minangkabau sudah menyatakan itu. Tidak mungkin awak iko memakai pakaian orang lain. Indak sesuai. Atau indak pas gitu. Pakailah pakaian seorang gitu kan. Nah, jadi Minangkabau itu dia kan nagari itu cuma salah satu dari sistem yang 6-7 tadi. Itu aslinya adalah sistem pengelolaan masyarakat secara sosial. Nah, Minangkabau itu sebetulnya sistem masyarakatnya itu adalah kaum, suku, nagari dalam konteks bersama. Kan begitu. Jadi ketika umpamanya di tingkat nagari ini tidak dikelola secara adat, maka dia tetap saja mengelola masyarakatnya secara adat itu di kaum dan suku. Tidak ada masalah. Jadi dalam arti tidak ada masalah begini, bahwa dia tidak punya peran seperti sebelum ada republik, ya. Tetapi secara kebudayaan dia tetap saja ada mengelola keturunan itu dengan kebudayaan Minangkabau. Itu satu. Yang kedua, Minangkabau itu tidak akan mungkin punah. Saya punya keyakinan itu ketika ada yang namanya prinsip terbuka tadi. Minangkabau itu terbuka, dan itu hebatnya orang Minang merumuskan sebuah teks. Minangkabau itu kalau dikumpa sagadang kuku, kalau di kambang seleba alam, dia sangat lokality dan sangat global. Dia sangat universal. Nah, apalagi Minangkabau itu dia Islam. Logika sederhana saja, Minangkabau tidak akan hilang sepanjang Islam itu ada. Gitu. Nah, lalu hal-hal yang sifatnya material. Kan kita kan tadi kadang-kadang mengatakan bahwa Minangkabau ini akan hilang karena pusako sudah dijual, pusako sudah pindah tangan, gitu kan. Itu kan hal yang sifatnya material. Tidak sistem. Nah, tapi itu pun Minangkabau merumuskan dengan baik gitu. Apapun yang dalam sistem Minangkabau itu, dia tuh terbangun dalam bentuk sel, tidak berbentuk organ. Jadi sel itu jadinya begini, kalau umpamanya satu kaum ini, kaum A di nagari X menjual tanah, itu tidak akan mempengaruhi kaum yang lain yang tidak menjual tanah. Kan dia saja yang jual tanah, dia saja yang akan menanggung risikonya. Tapi kalau dia seluruh Minangkabau jual tanah pusako tinggi baru masalah. Tapi ketika cuma dalam bentuk sel, ini sel saja yang rusak nih. Itu yang kedua, sel kaum ini saja yang tidak ada nenek mama. Yang sel ini ada, kaum ini ada, kaum ini ada, kaum ini ada, kaum ini ada. Nah, Minangkabau juga punya mekanisme untuk memperbaiki sel ini. Namanya adalah membangkit orang terendam. Ketika dalam periode ini tidak ada tokohnya, maka dia terendam dia. 5, 10, 20 tahun yang akan datang muncul generasi baru yang ada tokoh di sini, maka dia membangkit orang terendam. Itu namanya regenerasi sel dia. Jadi apa masalahnya? Tapi kalau Minangkabau itu dirumuskan dalam bentuk organ seperti badan kita. Kalau sel itu contohnya begini, sel rambut, sel kulit, kan gitu. Kalau organ itu contohnya jantung. Paru-paru itu kan organ. Otak itu sel. Nah, kalau umpamanya sel itu rusak sel kulit saja yang rusak, kan tidak mati kita. Iya. Kalau umpamanya sel otak ini rusak separuh, kan tidak mati kita. Paling stroke. Nanti terjadi perbaikan lagi. Kalau dia baik, sehat orangnya, sehat lagi. Nah, seperti itu Minangkabau. Tapi kalau umpamanya Minangkabau itu dibentuk dalam bentuk sel, begitu jantung mati semua. Nah, itu dia. Makanya saya punya keyakinan Minangkabau itu tidak mungkin hilang. Gitu. Jadi tidak ada persoalan sebetulnya kembali atau tidak ke dalam bentuk sistem pemerintahan negara itu. Nah,
Jadi sebetulnya pemerintah itu kalau umpamanya katakanlah pemerintah provinsi saja ada di Indonesia, karena Indonesia kan sudah membuka ruang. Silakan kelola masyarakat itu di tingkat paling bawah itu dengan sistem yang pernah ada. Kalau itu baik, katakanlah seperti itu. Apakah dalam bentuk desa adat, kalau tiba di Sumatera Barat dia nagari. Dia kan sudah dibuka peluang. Kalau pemerintah provinsi tidak melakukannya dengan pertimbangan apapun kita tidak tahu, tapi itu kalau umpamanya pola pura-pura nagari ini kuat secara administrasi, ya silakan saja. Nah, apakah masyarakat adat Minangkabau merasa dia itu terpinggirkan? Saya kira tidak juga. Ya sudah, kalian urus saja administrasi yang akan melakukan kami, kan gitu. Tapi pemerintah rugi, dia tidak bisa memanfaatkan modal sosial Minangkabau. Itu kerugiannya. Kalau umpamanya dilibatkannya dalam pemerintahan terbawah ini Nenek Mamak jadi pandai alim ulama, itu lebih mudah mendorong, mengakumulasikan dan menggerakkan modal sosial Minangkabau. Itu yang tidak pernah disadari oleh orang-orang. Bagaimana kalau umpamanya modal sosial Minangkabau dalam konteks adat ini di-combine dengan kepentingan pemerintah? Kalau di-combine dia akan lebih efektif. Kan begitu. Ini kan kalau ada kecurigaan atau ada yang namanya pikiran yang kontraproduktif, ya itulah akibatnya. Nenek Mamak dia akan tetap saja kalau umpamanya mati penghulunya, ada penggantinya dilewakannya lagi. Kan begitu. Toh dari dulu juga seperti itu. Lalu umpamanya kalau umpamanya tidak ada pemerintahan nagari dalam konteks adat, lalu orang akan menjual tanah pusako, tidak. Yang merumuskan dijual atau tidak tanah pusako itu bukan nagari dalam konteks pemerintahan, tapi sistem Minangkabau yang melarang atau membolehkan. Kan Minangkabau kan tidak babuo mati, boleh menggadai harta pusaka, pusako tinggi boleh digadai kalau ada 3 perkara minimal, kan bukan bubuo mati. Tapi nah, ketika orang Minangkabau menggadai, itu dilanjutkan dengan yang namanya komitmen. Nah gitu, mamak di pintu utang, keponakan di pintu bahia. Mamak menggadai, keponakan membahia. Kan begitu. Kalau mamak dalam satu level pemanya kepemimpinan informal itu tabanam, kan gitu. Keponakan bertanggung jawab untuk membangkitkan batu terendam. Karena itulah yang namanya komitmen merantau. Mama itu kan dia mendoktrin keponakannya merantau itu karena tidak mungkin ponakannya mendapatkan ilmu di kampung, katakan seperti itu, harus keluar mendapatkan pengetahuan, harus keluar mendapatkan pendidikan, harus keluar mendapatkan namanya nilai ekonomi atau ekonomi lebih baik. Kan mungkin tidak seluruh orang akan dapat itu, tapi sebagaimana juga pewaris Minangkabau kan tidak semua orang Minangkabau pewaris. Sama dengan kita sholat berjamaah, imam itu cuma satu, yang lain itu jamaah. Minangkabau pun seperti itu. Tidak semuanya yang akan menjadi pewaris. Ini ada satu kaum punya 40 orang laki-laki. Sudah dibagi-bagi. Ini untuk jadi penghulu, ini untuk menjadi malin, ini untuk jadi dobalang, ini untuk menjadi mentari saja. Sudah dibagi-bagi dia. Nah, tidak semua orang akan mengeroyok untuk mengurus sukunya. Begitu juga dengan seperti tadi itu, bahwa imam cuma satu, yang lain makmum. Berarti kalau tadi itu ada 4 pemimpin di sebuah kaum, maka yang lain itu makmum. Ikuti perintah pemimpinnya. Kan gitu kan. Nah, begitu juga sebagai pewaris, bahwa satu waktu umpamanya penghulu ini terbenam, keponakan itu dia punya tanggung jawab nanti untuk membangkitkannya. Kenapa? Karena dorongan merantau itu adalah sebuah komitmen. Bahasa pantunnya begini, kan kita tahu sekali itu bahwa karatau madang diulu babuah bangun bagalun, merantau bujang dulu di rumah begunung balun. Kan begitu. Alun begunung di rumah kalau inyo tidak merantau. Nah, mana yang merantau? Merantau itu ada sebuah tantangan yang didoktrinkan oleh nenek mamaknya, atau bukan nenek mamak tapi mamaknya, bahwa merantau itu adalah sesuatu yang sangat berat. Ibaratnya menantang matahari. Sangat berat, ibaratnya itulah menapik mata padang. Cuma gitu. Menjajaki nagari orang sangat berat. Tapi ujungnya apa? Ujungnya adalah gunung itu untuk membangkitkan terendam. Itu dia. Gitu. Jadi tidak perlu ragu. Kalau tadi dinyatakan bahwa hambatannya itu bahwa pemerintah formal yang mempunyai tidak punya keinginan untuk itu.
bagaimana dengan posisi pemerintah itu ya? Karena kan memang kepala daerah kita ini kan bukan hanya sebagai jabatan formal secara struktural, tapi juga ada yang melekat jabatan kultural. Ya. Gubernur kita misalnya datua, Ya. bupati kita datua. Pertanyaannya, Ya. ada apa dengan para datuk yang menjadi kepala-kepala negari ini secara luas dan tanda petik? Kok tidak mau gitu? Kira-kira gitu. Dari dulu pemimpin formal pemerintahan itu memang dia bergelar datuk juga. Mulai Datuk Rangkayo yang Kaharudin Datuk Rangkayo Basa. Kaharudin Datuk Rangkayo datuk juga. Mulai namanya Arun Zain datuk juga. Iya. Gubernur ya. Ya. Azwar Anas juga. datuk juga. Ya, betul. Sudah itu mungkin yang tidak datuk itu mungkin Pak Mukhlis Ibrahim yang Mukhlis Ibrahim dan Pariaman Zainal Bakar. yang Hasan lain- Busri Nurin datuk. sudah itu datuk lagi. Datuk lagi. Gaman Polri datuk lagi, sekarang datuk lagi. Begitu juga dengan kota kabupaten seperti itu. Bahkan sampai datuk jadi menteri dalam negeri. Ya. Nah, jadi nampaknya gelar atau gelar datuk ini itu tidak selalu berhubungan dengan komitmen dia terhadap adat dan budaya Minangkabau. Bisa jadi dia punya komitmen cuma di dalam skop kaumnya. Karena bagaimanapun seorang itu menjadi penghulu itu kan dari kaumnya. Iya. Sama gitu, dari kaumnya. Jadi bisa jadi dia punya komitmen kaumnya, memperbaiki kaumnya, menaikkan marwah kaumnya, tapi tidak menaikkan marwah secara keseluruhan. Sebab apa? Itu kan kita lihat dari berbagai kebijakannya. Kalau kita lihat kebijakannya, kita memang hebat. Contohnya apa? Ketika gubernur itu dari tahun ke tahun itu 5 tahun per 5 tahun itu membuat visi misinya, apa yang jadi poin pertamanya? Selalu disebut situ menjaga, melestarikan adat dan syarat dan kitabullah katanya. Pasti itu. Bukit Tinggi juga seperti itu. Bukit Tinggi itulah membangun Bukit Tinggi, mewujudkan Bukit Tinggi sebagai kota pariwisata, perdagangan, jasa, kota kesehatan, kota pendidikan berdasarkan adat nilai adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Itu tagline-nya. Tapi adat bersandi syarat bersandi kitabullah ini kalimat suci itu untuk karena itu dianggap ya semacam mantra juga. Kalau dia tidak buat itu, mungkin itu dianggap tidak cukup syaratnya. Tapi ketika dia menjalankan program-programnya, tidak ada urusannya dengan itu lagi. Ya. Kita. Nah itu saja contohnya. Jangan kita lihat jauh-jauh dari visi misinya, padahal itu kan amanah itu. Contohnya apa? Kalau dia ingin mempertahankan, melestarikan, menjaga adat syarat kitabullah, tentu seluruh hal yang berkaitan dengan itu dia lihat, dia evaluasi, mana yang sudah umpang dia perbaiki, mana yang sudah rusak dia perbaiki, kan gitu. Mana yang ini kan itu kan dengan program pemerintahnya. Tapi ketika itu tidak dilakukannya dalam program-programnya, ya semuanya kan jadi bohong saja. Kan begitu. Kita masyarakat kan juga tidak punya jangkauan yang langsung atau yang cukup jauh untuk mempersoalkan itu. Nah, kenapa? Karena semuanya kan itu entah di mana-mana mungkin seperti itu orang. Termasuk juga masyarakat kita. Kalau seseorang sudah jadi pemimpin, dia kan sudah lihat saja. Kalau sekali dua kali dia tegur, dia sampaikan sesuatu, tidak didengar atau apa, dia biarkan aja begitu. Udah biarkan aja, tunggu aja 5 tahun lagi. Kalau gitu. Kan itu pola masyarakat kita yang memang tidak mau tidak mau mengganggu. Karena sifat mengganggu itu kan tidak juga mungkin dilakukan secara kolektif. Kan masyarakat kita kan tidak mudah juga sebetulnya untuk diajak bersama-sama untuk melakukan sebuah kegiatan bersama. Orang kita itu kan suka bersama-sama itu kalau umpamanya tidak berat gitu. Nah, tidak berat itu contohnya gotong royong. Itu tidak berat sebetulnya karena ada juga pertemu-pertemu, lalu ada silaturahmi, makan-makan, selesai. Tidak ada beban salah itu. Tapi kalau bersama-sama untuk melakukan sesuatu yang menguras energi. Nah, dia berpikir dia. Oke ya, ini sebetulnya baru prolog, tapi ini waktu kita sudah sangat panjang. Ya, bahwa pembicaraan kita sangat penting bagi sahabat Palanta untuk bisa memahami tentang konsentrasi politik
dan bagaimana memahami persoalan sesungguhnya tentang Sumatera Barat dan negara kita. Karena kan selama ini orang kita sudah gak beralih, lebih suka ngurusin Jokowi, Prabowo daripada ngurusin apa yang ada di depan mata kita gitu ya. Dan seakan-akan sekarang semuanya kalau yang salah itu pusat, sementara kan sebetulnya kebijakan itu juga ada di pemerintah daerah. Itu pun tidak difikirkan punya efek. Ya masalah sampah, masalah macam-macam lah yang ada gitu. Dan tentu ini bukan pembicaraan pertama dan terakhir, dan kita berharap akan ada diskusi lebih lanjut dengan ini, dengan banyak hal yang akan kita lihat. Dan kita mengucapkan terima kasih banyak untuk ini. Dan sahabat Palanta, mungkin kira-kira kita ingin mendapatkan apa poin penting tentang Nagari ingin disampaikan oleh Nyak Ashraf Ferry, karena beliau juga adalah mantan wali Nagari. Kami minta kalakenya apa sih yang sebetulnya penting untuk generasi muda tentang masalah Nagari ini ke depannya? Kalau katakan kalau bicara konteks generasi muda, memang harus melihat Nagari itu secara jernih. Pelajari Nagari sebagai suatu sistem pemerintahan pengelolaan masyarakat Minangkabau secara sosial dulunya. So begini, ketika nenek moyang kita merumuskan bagaimana cara mengolah masyarakat itu dalam bentuk Nagari, itu pasti nilainya baik semua. Sebab Minangkabau itu adalah dia menjalankan hal yang baik. Ketika dia menjadi sebuah nilai, dia baik. Tidak ada nilai yang dijalankan kalau nilai itu tidak baik. Ketika masyarakat, tokoh-tokoh kita atau nenek moyang kita merumuskan mengolah masyarakat itu dalam bentuk Nagari, maka itu semuanya baik. Prinsipnya baik dulu. Nah, coba itu dipelajari dan coba nanti dibanding dengan apa yang terjadi hari ini. Nah, sebab apa? Di Nagari itu Fatsun Minangkabau adalah pemimpinnya cuma ada 3. Ningek Mamak jadi pada alim ulama. Jadi generasi muda itu atau siapapun dia bisa masuk ke 3 ini. Jadi tidak ada yang dibuang sebetulnya. Dia harus bisa masuk ke 3 ini. Kalau dia ingin mengelola masyarakat dalam konteks masyarakat Nagari, dia akan bisa masuk ke salah satu di antara 3 ini. Kalau dia umpamanya pewaris di dalam kaumnya, maka dia menjadi Mamak, maka dia ada di kelompok ini Mamak. Ketika dia orang berpendidikan tinggi, maka dia akan masuk dalam kelompok jadi pandai. Ketika dia berpendidikan tinggi lalu juga kuat agamanya, dia akan masuk dalam kelompok alim ulama. Tidak ada yang tidak bekerja, yang diurus di Nagari itu adalah orang yang di luar yang 3 ini, nama anak-anak segala macam. Tidak mungkin juga dia masuk dalam 3 kelompok ini. Nah, jadi kalau generasi muda Minangkabau ingin melihat Nagari itu, lihat Nagari itu dalam perspektif bagaimana dulu Nagari itu sehingga dikelola sehingga Minangkabau itu terbangun sebagai sebuah masyarakat hukum adat yang kuat. Kan begitu. Nah, kalau sekarang ada hal-hal yang deviasinya sangat jauh atau justru tidak dianggap penting lagi Nagari itu ada, apa persoalannya? Nah, kalau generasi muda melihat bahwa perlu didorong pemerintah itu untuk kembali mengelola masyarakat itu dalam bentuk atau basis Nagari, maka generasi muda lah yang akan berperan untuk mendorongnya. Kalau tidak, semuanya cuma akan diurus yang namanya administrasi. KTP, mau cari kerja, kakak miskin, lalu yang namanya surat keterangan berkelakuan baik gitu. Cuma itu. Tidak mengelola masyarakat dalam konteks sosial. Kan begitu pemerintah. Pemerintah itu kalau umpamanya membangun, dia dibangunin saja. Dengan dana desa dibangunnya bandar. Dengan dana desa dibangunnya ini. Selesai dia. Tapi, nah, kekuatan Minangkabau itu kan bukan di situ. Kekuatan Minangkabau itu adalah bagaimana masyarakatnya memiliki yang namanya sistem kekerabatan yang kuat, sehingga dia bisa membangun dirinya, melakukan sesuatu untuk membangun ekonominya. Toh masyarakat Nagari ini tidak juga minta-minta ke pemerintah Nagari untuk kan gitu. Dia juga berusaha sendiri, dia segala macam. Tapi iklim berusaha ini kan juga harus dibangun. Nah, bagaimana pemerintah Nagari itu umpamanya mendorong masyarakat Nagarinya untuk berkelompok, untuk menambah pengetahuan atau keterampilan gitu. Kan begitu. Nah, di situ sebetulnya peran-peran pemerintah Nagari secara formal. Tetapi semuanya tidak akan bisa jalan ketika umpamanya tidak disupport atau dianggap masyarakat adat itu ya kalau dia merasa diabaikan itu dia jalankan saja lah gitu. Jadi hal seperti itu yang harus disadari, dan generasi muda pun harus melihat itu secara jernih gitu. Tidak dalam
perspektif yang lain. Jadi kalau umpamanya begini, lihat Minangkabau itu dengan kacamata kita gitu. Jangan dengan kacamata barat, dengan kacamata agama lain atau dengan kacamata yang lain gitu. Itu aja kuncinya. Oke, Jack, terima kasih banyak statement closing statement terakhir ini, dan sekali lagi terima kasih, dan besok-besok kita akan sambung lagi karena banyak hal ini sebetulnya mau ditanya, karena memang ya masalah pilkada yang mau dekat dan seterusnya ini. Dan para sahabat Palantara Mudo, saya tidak akan menyimpulkan pembicaraan ini karena tentu kesimpulan saya dengan saudara juga akan berbeda, dan tentu saja perbincangan kita ini sangat banyak informasi dan ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita untuk membangun negeri kita ini sebagai wujud cinta kita terhadap ranah Minang. Dan akhirnya kami ucapkan billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.